Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur semua, balik lagi di channel Mahendra Floris. Kali ini saya akan membahas tentang sente parigata dengan sente albino ya. Dimana dulur-dulur ada yang bertanya kepada saya, gimana sih cara ngerawat bibitan sente albino yang mereka beli supaya tumbuh sehat dan tidak mati ya. Oke, kita akan bahas sente parigata dengan sente albino ya. Nah, ini yang albino murni ya. Ini juga sama yang albino, cuman ini udah tumbuh yang hijaunya ya. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sente parigata yang hijau ini. Untuk karakter sente parigata yang hijau ini memang lebih kuat ya. Bisa dilihat motifnya cenderung hijaunya banyak. Parigatanya juga seimbang ya, antara warna hijau, warna putih parigata. Nah, kelihatannya seimbang ya. Sedangkan untuk sente yang albino murni, nah ini yang masih bayi ya, warnanya putih semua ini ya. Nah, ini untuk karakter yang albino murni ini, daunnya emang lebih terasa lebih tipis, dan untuk perawatannya juga lebih ekstra lagi merawatnya ya. Oke dulur, sebelum kita mulai, ada baiknya mohon bantuannya supaya channel ini di subscribe ya, agar berkembang, agar channel ini bisa lebih luas lagi berbagi tentang tanaman hias, khususnya seperti sente parigata yang sekarang kita bahas ya. Di sini saya mau berbagi ya, sama-sama kita belajar ya. Mungkin ada para suhu-suhu yang lebih senior gitu ya, yang lebih tahu, yang lebih terdahulu tentang sente parigata ini. Mohon bimbingan di komennya juga. Oke, dulur, kita mulai. Di sini saya sudah sediakan 2 bibitan sente parigata yang warna hijau tadi ya, dan yang albinonya. Nah, ini ya yang albinonya. Nantinya kita tanam di sini ya. Bagi dulur-dulur semua yang mungkin membeli bibitan sente parigata ini lewat online ya, hal yang pertama kali harus diperhatikan ya saat Anda membuka bungkusannya ya, membuka paketnya, yang harus Anda perhatikan adalah pertama bijinya ya. Ini nih. Nah, bijinya atau bonggolnya, walaupun ini masih kecil, dan juga akarnya ya. Nah, seperti ini akarnya. Dulur perhatikan dari bijinya yang isi ya, isi. Kalau untuk bibitan yang ukuran ini disebut bayi, nggak terlalu bayi juga ya, ini udah sampai 10 atau 12 cm-an ya ini tingginya. Nah, ini diperhatiin, ini bijinya ya.
karena kadang ada penjual bibitan yang bijinya ini dicopot, apalagi yang penjualnya tidak mengerti, dicopot ini nantinya bisa berpengaruh pada pertumbuhannya ya, pada saat ditanam di dalam pot atau ditanam di tanah ya, di tanah tidak memakai wadah pot ya. Nah, yang harus diperhatikan pertama itu ya. Nah, untuk yang sente parigata yang cenderung banyak hijaunya ini, emang terasa banget kalau dipegang gini, lebih keras, batangnya lebih keras, dan untuk daunnya juga terasa kalau dipegang ini terus terasa agak kasar tebal gitu ya, kasar tebal. Oke, nah di sini saya menggunakan media tanah yang sudah dicampur sekam dan pupuk organik ya. Dulu bisa menggunakan media seperti kompos atau yang lainnya ya. Tapi di sini saya cenderung lebih ke tanah ya. Karena mungkin saya lebih mempelajari di tanah gitu. Oke, yang pertama kali dulu perhatikan pada saat mungkin ini tanah udah masuk ya, udah masuk pot. Yang harus diperhatikan keadaan tanah ini pada awal sente parigata ini mau ditanam, supaya tanah ini jangan padat. Oke, kita mulai tanam aja ya. Tanahnya, kondisi tanah tidak terlalu padat. Dan posisi akar yang di dalam kalau bisa lebih menyebar ya. Nah, ini untuk sente parigata yang hijau. Nah, cukup seperti itu aja, tidak perlu ditekan gitu ya. Dan untuk sente parigata yang hijau ini tadi kan dulu lihat ini dari biji ke batang, walaupun tertutup tanah yang agak dalam gini, ini enggak masalah ya, tidak masalah. Untuk lebih bagusnya jangan terlalu dalam juga ya, cukup menutupi akar sekitar 1 cm lah ya. Nah, seperti itu. Kalau awal masuk, kalau seandainya tanahnya awal masuk, kalau saya lebih menggunakan ini nih, menggunakan busa atau spon. Untuk penyiramannya saya cenderung lebih menggunakan ini, karena ini juga berpengaruh menekan tanah ke bawah ya, dibanding dengan alat semprotan. Oke, seperti ini. Nah, ini lebih menekan tanah ke bawah ya. Nah, cukup seperti itu aja. Dengan kondisi air tidak terlalu banyak ya, yang penting tanah lembab aja gitu. Oke, untuk penyiraman tidak terlalu sering juga ya. Yang penting perhatikan kondisi tanahnya supaya lembab aja gitu. Karena yang namanya jenis keladi kan tidak baik juga terlalu becek ya. Oke, ini untuk yang hijau. Untuk sente parigata yang cenderung warna hijaunya lebih banyak ya. Nah, seperti itu.
Nah, sedangkan untuk yang albino sama seperti tadi ya. Dan ini udah ada air. Nah, dan untuk yang albino ini juga sama seperti yang saya tadi bilang. Pada saat Anda membeli, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bijinya juga ya. Nah, ini bijinya. Nah, untuk tangkai yang albino ini kalau memang cenderung lebih tidak terlalu keras, lebih lunak. Terus kondisi daunnya juga terlihat lebih tipis. Nah, ini. Oke, lur. Kita mulai tanam aja. Kalau yang ini tadi saya belum sempat bersihkan. Tahap awal itu akar sama umbi itu harus dalam keadaan bersih. Kita cuci dulu ya. Sebenarnya sih yang namanya talas sejenis talas atau Centeparigata ini, umbinya dilempar di tanah biasa aja, asal dalam keadaan tanah lembab bisa aja tumbuh ya. Tapi kita kan ini yang namanya kita tanam ini untuk jenis hobi seperti tanaman hias kan, kita menginginkan supaya tumbuhnya lebih bagus, supaya tumbuhnya lebih warna parigatanya juga lebih cantik itu kan. Mungkin dari segi penanaman, dari segi berdirinya, kalau kita lempar kayak begini kan, ini bisa aja kita kan asal tanahnya nempel ke tanah bisa tumbuh. Cuma nanti tumbuhnya ini kan gimana gitu, apakah akan menghasilkan apa ya, motif yang bagus. Terus dari tangkainya juga pastinya nanti bisa nggak karuan ya. Ini tangkai pertama, ini tangkai kedua, nantinya tumbuhnya bisa saling balap gitu. Ini yang tingginya lebih atau gimana gitu kan. Sedangkan kita kan yang namanya tanaman hias, faktor hobi, faktor sesuatu yang bisa menyenangkan hati ya, yang kita inginkan kan dari segi motifnya pengen yang bagus gitu ya, yang kita harapkan gitu kan. Motifnya yang bagus, cantik. Nah, itu ada kepuasan hati tersendiri gitu ya. Oke, kita mulai tanam aja. Nah, untuk yang albino ini jangan terlalu dalam ya. Nah, segini aja nih. Nah, tidak terlalu dalam. Dan akar juga kalau bisa menyebar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang albino ini kenapa ditanamnya agak tidak terlalu dalam? Karena ini berpengaruh juga ya pada pertumbuhannya nanti ya, dulur-dulur. Untuk karakter albino ini boleh dibilang emang agak rentan ya, apalagi kondisi tanah yang terlalu basah atau becek ya. Dan untuk sente albino ini juga jangan terlalu panas, terkena sinar matahari juga ya. Apalagi kalau kita misalkan ya pada waktu penyiraman terlalu becek, terus pas kena matahari terlalu panas, yang nanti ujung-ujungnya bisa berimbas pada daun. Pada awalnya daunnya bisa menguning. Nah, dan pada sisi-sisi daunnya nanti bisa seperti kena apa ya, seperti basah busuk gitu, yang lama kelamaan bisa berpengaruh juga ya. Sebenarnya yang albino ini juga, walaupun ini albino full,
kita lihat dulu. Nah, yang tangkai keduanya ini kan kelihatan hijau ya. Yang tangkai keduanya ini kelihatan hijau banget ya. Nah, ini nanti tumbuhnya bisa hijau seperti ini. Nah, kayak ini nih. Ini juga awalnya. Nah, yang ini awalnya dari tangkai yang ya dari bibitan yang Sente Parigata hijau. Nah, untuk tumbuh daun keduanya ini cenderung lebih banyak putihnya, lebih albinonya ya. Nah, dan yang ini juga sebaliknya bisa seperti itu. Yang ini awalnya albino putih dan tangkai keduanya nantinya bisa jadi Sente Parigata yang hijau. Jadi sirkulasinya seperti itu gitu ya dulur-dulur semua. Kadang kita tanam yang hijau, keluar yang putih. Setelah yang putih, daun kedua tumbuh yang putih, bisa tumbuh daun ketiganya yang hijau dengan perpaduan tetap ya, ada motif parigatanya hijau dan putih. Nah, seperti itu dulur-dulur semua. Oke. Yang harus lebih diperhatikannya lagi tadi untuk penanamannya, untuk yang albino ini karena lebih rentan, pada saat penanaman tidak tenggelam terlalu dalam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanahnya jangan terlalu becek, terlalu basah gitu ya. Nah, yang ketiganya, pada saat terkena sinar matahari juga tidak terlalu panas. Nah, yang biasanya sampai terjadi busuk itu dikarenakan pada saat penyiraman terlalu basah, terus beberapa selang waktu kemudian kena terik matahari yang terlalu panas. Nah, seperti itu biasanya sering terjadi pembusukan, apalagi kalau ditambah lagi dengan adanya hama ya. Oke dulur-dulur semua, seperti itu. Baik dulur-dulur semua, tadi saya sudah berbagi tentang gimana menangani supaya Sente albino ini pada saat Anda membeli dan menanamnya di pot ya, tidak mengalami kebusukan gitu ya. Untuk penanganan supaya tidak terjadi kebusukan. Tadi sudah jelas ya dulur-dulur semua ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video di channel Mahendra Floris. Mohon dukungannya untuk memberikan subscribe-nya, like, beserta komennya. Kalau dulur-dulur para senior yang lebih tahu lebih dalam lagi, biar penonton atau viewer bisa lebih dalam lagi tentang pengetahuannya, termasuk saya sendiri. Kita sama-sama belajar aja ya dulur-dulur ya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.